Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami ingin memaparkan hasil penelitian kami, yaitu persepsi publik terhadap keterlibatan TNI Polri dalam jabatan sipil. Yaitu kami menganalisis dampak pada pembagian kekuasaan dan karir ASN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Rahmat Sufajar, SIP MSI, dan izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risyad Ilham, dan ini adalah para anggota kami. Yang pertama ada... Perkenalkan, nama saya Samsuri Jalusman. Perkenalkan, nama saya Syafira Asnarudi. Perkenalkan, nama saya Adinda Widya Sukmaningrum. Perkenalkan, nama saya Amira Rahmani Aureli. Perkenalkan, nama saya Vera Yunita Marnalasi Hombing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Abdillah. Baik, berikut adalah hasil penelitian kami. Sebelum kelompok kami lanjut ke materi, saya akan memaparkan daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama ada pengantar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, konsep jabatan sipil militer, fungsi keterlibatan militer, dampak ASN dan pembagian kekuasaan, metode penelitian, hasil angket, hasil penelitian, kesimpulan, saran, dan terakhir terdapat lampiran. Nama saya Amira. Di sini saya akan membacakan pengantar. Untuk pengantar, kita mengupas tentang persepsi publik mengenai keterlibatan aktif anggota TNI dan Polri dalam jabatan sipil. Kami akan menganalisis dampaknya terhadap pembagian kekuasaan dan jenjang karir aparatur sipil negara atau ASN, khususnya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru. Perkenalkan, nama saya Vera Yunita Marnalasi Hombing. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang. Yang pertama ada dui fungsi ABRI. Pada masa lalu, militer punya dua tugas, yaitu keamanan dan pemerintahan. Meski sudah dihapus, masih terlihat, apalagi dengan munculnya penempatan TNI atau Polri di posisi sipil. Selanjutnya ada kecenderungan baru. Di era Prabowo, isu tentang aparat keamanan yang mengisi di posisi sipil kembali ramai dibicarakan. Ada yang menilai hal itu baik untuk kinerja birokrasi, namun banyak juga yang khawatir karena terlihat seperti mengulang pola lama. Situasi ini dikhawatirkan mengurangi ruang ASN dan membuat batas ranah antara sipil dan militer menjadi kabur. Yang ketiga ada pelanggaran hukum. Aturannya jelas, anggota TNI atau Polri yang masih aktif tidak boleh diisi oleh jabatan sipil. Kalau tetap dilakukan, peran sipil militer bisa dicampur aduk dan ASN bisa kehilangan tempat. Perkenalkan, nama saya Dinda Widya Sukmaningrum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian wewenang, kekuasaan, dan legitimasi dalam jabatan publik. Lalu yang kedua, perbedaan struktur dan fungsi jabatan sipil dan militer. Lalu yang ketiga, ada bentuk keterlibatan militer dalam pemerintahan dan dampaknya. Dan keempat, ada pengaruh penempatan militer terhadap karir ASN dan birokrasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menelaah dampak penempatan TNI Polri aktif dalam jabatan sipil terhadap keseimbangan kekuasaan. Lalu yang kedua itu ada memahami persepsi publik khususnya generasi muda yang terhadap keterlibatan militer. Lalu ketiga ada mengidentifikasi implikasi fenomena ini terhadap profesionalisme ASN dan pembagian kekuasaannya. Perkenalkan, nama saya Syafira Asnarudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu memperluas pemahaman akademik tentang dampak penempatan TNI Polri aktif terhadap demokrasi, netralisasi birokrasi, dan sistem merit ASN, memperkuat analisis hubungan sipil dan militer. Dan yang kedua ada manfaat praktis, yaitu menjadi masukan bagi pemerintah untuk meninjau kebijakan
Penempatan TNI atau Polri membantu ASN dan calon birokrat memahami tantangan dan merencanakan karir secara bijak. Oke, selanjutnya ada landasan teori, yaitu ada wewenang, kekuasaan, dan legitimasi dalam jabatan publik. Yang pertama ada wewenang. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab. Guna mendukung berhasil pelaksanaan tugas, PNS hanya dapat memikul tanggung jawab apabila diberikan wewenang yang memadai. Penempatan militer dalam jabatan sipil memunculkan isu distribusi wewenang. Lalu selanjutnya ada kekuasaan. Menurut Miriam Budiawarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan seorang kelompok orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Kekuasaan menurut Miriam Budiarjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Lalu yang terakhir ada legitimasi. Legitimasi adalah pengakuan masyarakat bahwa seorang pemimpin berhak secara moral untuk memerintah dan memberi kebijakan. Pengakuan ini tidak hanya berasal dari kekuasaan formal, tetapi dari keyakinan bahwa kewenangan tersebut benar, sehingga keputusan pemimpin diterima sebagai sah. Perkenalkan, nama saya Samsuri Jalusman. Di sini saya akan menjelaskan konsep jabatan sipil dan militer. Jabatan sipil. Pangkat dan jabatan ASN merupakan elemen penting dalam manajemen ASN atau ASN diangkat berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Jenis jabatan ASN menurut PP nomor 11 tahun 2017, PNS 1 jabatan administrasi atau JA, 2 jabatan fungsional atau JF, 3 jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Menurut PP nomor 49 tahun 2018, P3K jabatan fungsional, 2 jabatan pimpinan tinggi. Di sini ada tujuan sipil, 1 mewujudkan birokrasi dan fungsional, netral dan berbasis sistem merit. 2. Menempatkan jabatan harus transparan dan akuntabel. Pengisian jabatan sipil oleh militer aktif menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan sistem merit dan peluang karir ASN profesional. Jabatan militer. Jabatan militer dan sistem pangkat diatur dalam hierarki komodo yang ketat mencangkup TNI, Polri, intelijen, dan lembaga berbasis militer. Pangkat militer menentukan posisi, tanggung jawab, orientasi, dan gaji dalam rantai komodo. Struktur dan simbol kekuasaan. 1. Seragam lembaga pangkat menjadi simbol visual kekuasaan dan kedudukan. 2. Sistem pangkat berkembang semakin rinci dan berlapis seiring komplikasi operasi militer. Fungsi utama. 1. Menjamin efektivitas tugas pertahanan dan keamanan negara. 2. Menekankan disiplin dan koordinasi dalam pelaksanaan operasi militer. Dampak penempatan militer dan jabatan sipil. 1. Menimbulkan pergeseran budaya organisasi dalam birokrasi sipil. 2. Berpotensi mempengaruhi dinamika kerja dan sistem merit ASN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reyhan Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi keterlibatan militer. Fungsi keterlibatan militer dalam pembagian kekuasaan mencakup peran utama menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, serta keterlibatan politik melalui konsep dui fungsi. Peran ini biasanya meningkat saat terjadi krisis nasional atau ancaman terhadap kedaulatan negara. Fungsi utama keterlibatan militer yang pertama adalah menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Fungsi paling fundamental militer adalah melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman eksternal maupun internal. Yang kedua adalah melakukan operasi militer selain perang atau OMSP. Militer juga dapat dilibatkan dalam operasi non-perang seperti bantuan kemanusiaan, diplomasi militer, dan stabilitas keamanan regional. Yang ketiga, ada terlibat dalam politik pemerintahan atau konsep dui fungsi. Militer memiliki peran ganda yang mencakup keterlibatan sosial dan politik. Ini memungkinkan militer untuk menempati jabatan strategis dalam pemerintahan.
Yang keempat, ada menjadi penangkal. Kekuatan militer berfungsi sebagai penangkal terhadap segala bentuk ancaman militer maupun non-militer yang mengancam kedaulatan negara. Baik, selanjutnya yaitu dampak terhadap karir ASN. Yang pertama, ada hambatan karir dan demotivasi, yaitu penempatan anggota TNI atau Polri aktif di posisi strategis eselon 1 atau 2 dapat menutupi peluang promosi terhadap ASN profesional yang menitikan karir di jalur birokrasi. Hal ini tuh berpotensi menimbulkan demotivasi dan merusak sistem merit yang adil dalam manajemen talenta ASN. Lalu yang kedua, ketidakjelasan sistem merit. Ketidakjelasan sistem merit ini tuh meskipun UUD ASN baru menekankan mobilitas talenta, kekhawatiran ini memunculkan mengenai penerapan seleksi yang adil bagi ASN profesional ketika posisi puncak diisi oleh belakang atau militer polisi, terutama jika prosesnya kurang transparan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu perubahan budaya organisasi. Perubahan budaya organisasi ini masuknya personil dengan budaya komando, hirokrasi atau militer polisi ke dalam birokrasi sipil yang idealnya bersifat partisipasi atau kolegial, dapat menimbulkan gesekan dan perubahan budaya organisasi yang signifikan. Selanjutnya ada dampak terhadap pembagian kekuasaan. Yang pertama ada mengancam supremasi sipil. Penempatan prawira aktif dalam jabatan sipil dianggap mengancam prinsip supremasi sipil yang merupakan pilar demokrasi modern. Yang kedua ada konflik kepentingan. Adanya rangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan publik. Kebijakan yang dihasilkan mencerminkan persepsi militer terhadap partisipasi masyarakat sipil. Yang ketiga ada regresi reformasi. Kritikus seperti organisasi masyarakat sipil atau kontras imparsial memandang kebijakan ini sebagai kemunduran agenda reformasi sektor keamanan dan berpotensi mengembangkan pemerintahan Orde Baru yang strukturalistik. Yang keempat ada politisasi birokrasi. Penempatan yang marak dikhawatirkan menguatkan politisasi TNI Polri, di mana loyalitas bisa bergeser dengan institusi negara yang kepentingan untuk politik dan individu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang mengisi kuesioner melalui Google Form. Penelitian ini dilakukan secara online dengan menyebarkan kuesioner secara daring kepada responden yang dianggap relevan dengan tema penelitian. Pemilihan responden melalui Google Form ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh pandangan yang beragam terkait isu keterlibatan penempatan TNI Polri aktif dalam jabatan sipil, serta melihat bagaimana publik menilai dampaknya terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dimulai dengan penentuan angket yang disebarkan melalui Google Form dengan 10 pertanyaan. Dalam angket ini, penelitian memperkenalkan terlebih dahulu dan menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Di dalam penelitian ini, tidak semua data kami bahas. Kami hanya membahas data yang terkait dengan persepsi publik terhadap dampak keterlibatan TNI Polri aktif dalam jabatan sipil di era pemerintahan Prabowo Subianto terhadap pembagian kekuasaan. Hasil dari kuesioner ini yang telah kami bahas dan kami bagikan mendapat 28 responden. Hasil angket. Pertama, bagaimana pandangan Anda terhadap penempatan anggota TNI atau Polri dalam jabatan sipil? Hasil diagramnya dapat disimpulkan hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki sikap yang sepenuhnya mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Kedua, keterlibatan TNI atau Polri dalam jabatan sipil menyebabkan kesenjangan dalam karir ASN. Diagramnya dapat disimpulkan menunjukkan bahwa keterlibatan TNI atau Polri yang aktif dapat menimbulkan kesenjangan karir ASN, mencerminkan kekhawatiran terhadap ketidaksenjangan sistem birokrasi. Ketiga, keterlibatan TNI atau Polri aktif dalam jabatan sipil bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara. Hasil diagramnya dapat disimpulkan bahwa politik memahami pentingnya menjaga independensi birokrasi hasil dari pengaruh institusi militer. Keempat,
keterlibatan TNI atau Polri aktif dapat memperkuat efektivitas pemerintah karena kedisiplinan mereka. Hasil diagramnya dapat disimpulkan sebagai responden percaya bahwa kedisiplinan militer dapat meningkatkan efektivitas pemerintah. Namun, mayoritas memiliki netral 4,6%, menandakan bahwa dampak positif tersebut sepenuhnya diyakini. Yang kelima, bagaimana Anda terhadap kebijakan ini mempengaruhi minat generasi muda untuk menjadi ASN. Hasil diagramnya dapat disimpulkan sebanyak 42% responden menyatakan bahwa kebijakan ini dapat memenuhi minat generasi muda untuk menjadi ASN. Meskipun 56% memenuhi netral, ini menunjukkan bahwa dampaknya dirasakan secara langsung. Yang keenam, saya menilai bahwa ASN akan lebih sulit bersaing dengan anggota TNI Polri yang ditempatkan jabatan disiplin. Hasil diagramnya ada di sini. Saya dapat simpulkan sebanyak 71 responden menyatakan bahwa ASN akan lebih sulit bersaing jika TNI atau Polri aktif menduduki jabatan sipil. Ini memperkuat pandangan bahwa perlu adanya kerjasama sistem agar kompetensi tetap adil. Yang ketujuh, adanya TNI atau Polri aktif dalam jabatan sipil bisa menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara sipil dan militer atau justru memperkuat dalam pemerintahan sipil. Ini adalah hasil diagramnya, dapat disimpulkan sebanyak 42% responden khawatir bahwa kebijakan ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan, sementara 46% memilih netral, menunjukkan bahwa isu masih dipahami secara berguna. Yang ke-8, ketertiban TNI atau Polri aktif dalam jabatan sipil bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap netralisasi birokrasi. Hasil diagramnya, sebanyak 46% responden menilai bahwa keterlibatan militer jabatan sipil dapat menurunkan kepercayaan publik. Yang ke-9, pemerintah sebaiknya menetapkan batasan tegas mengenai peran TNI atau Polri aktif dalam jabatan sipil. Hasil diagramnya dapat disimpulkan sebanyak 64% responden menyatakan bahwa pemerintah perlu menetapkan aturan jelas mengenai peran TNI atau Polri jabatan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa peran publik agar kebijakan tidak tumpang tindih kenegaraan. 10. Saya merasa penting untuk ikut mengkritisi kebijakan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Diagramnya dapat disimpulkan sebanyak 69% responden merasa penting untuk mengkritisi kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin berperan aktif dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pemerintah. Berikutnya saya akan memberikan hasil analisis angket yang sudah sebelumnya dijelaskan oleh teman kami Samsu Rijal. Di sini terlihat persentase dari yang setuju dan sangat setuju ada 51,44%, netral 36,88%, dan tidak setuju dan sangat tidak setuju ada 11,71%. Di sini ada cara-cara penghitungannya. Yang pertama, setuju dan sangat setuju dikalikan dengan 100% atau kita bisa dapatkan hasil 51,44%, dan netralnya 371,4 dibagi 1007 itu total gabungan semua persentase dari 10 soal. Lalu dikalikan dengan 100 mendapatkan hasil 36,88%. Begitu juga dengan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Di sini dapat hasil 117,9 dibagi 1007 dikali 100 mendapatkan hasil 11,71%. Totalnya tinggal di total dari keseluruhan mendapat 1000,03%, lalu kita bulatkan menjadi 100%. Selanjutnya ada analisis hasil yang mengungkapkan suara publik. Yang pertama ada alasan responden setuju dan sangat setuju. Pelanggaran prinsip demokrasi dan netralitas. Ada kekhawatiran kuat bahwa kebijakan ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara. Dapat mengurangi kepercayaan publik
dan menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara sipil dan militer yang mengingatkan pada kemunduran demokrasi. Yang kedua ada alasan responden tidak setuju dan sangat tidak setuju. Prinsip profesionalisme dan netralitas terjaga. Responden menolak anggapan bahwa penempatan ini otomatis melanggar netralitas birokrasi atau menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Mereka percaya bahwa anggota TNI atau Polri dapat bertindak profesional dan fokus pada tugas sipilnya. Yang ketiga ada alasan responden netral, yaitu melihat sisi positif dan negatif atau seimbang. Responden melihat kedua sisi argumen secara seimbang. Misalnya, mereka setuju bahwa kedisiplinan itu bagus, tetapi di sisi lain, mereka juga khawatir tentang persaingan karir. Karena sisi positif dan negatifnya terasa seimbang, mereka tidak mau memihak. Berikutnya ada kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anggota TNI atau Polri aktif dalam jabatan sipil memiliki potensi dampak terhadap pembagian kekuasaan, baik secara struktural maupun fungsional. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang tegas, transparan, dan berbasis hukum untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak mengarah pada militerisasi, birokrasi, atau penyimpangan dari prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan demokratis. Yang terakhir ada saran. Saran dari kami yaitu yang pertama, bagi pemerintah sebaiknya dibuat aturan yang lebih jelas dan tegas tentang batasan peran anggota TNI maupun Polri aktif yang menduduki jabatan sipil. Hal ini penting supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan dan agar prinsip supremasi sipil tetap terjaga. Yang kedua ada untuk lembaga legislatif. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini perlu terus dilakukan secara konsisten. Tujuannya supaya setiap penempatan aparat aktif ini di jabatan sipil itu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan tidak melanggar prinsip pembagian kekuasaan. Yang ketiga ada bagi masyarakat dan kalangan akademis. Diharapkan tetap berperan aktif dalam memberikan masukan serta kritik yang membangun terkait isu ini. Selain itu, penelitian ini atau kajian ilmiah dari berbagai pihak juga bisa membantu agar pembahasan soal keterlibatan TNI atau Polri aktif ini di jabatan sipil tetap objektif dan terbuka. Yang keempat, ada untuk penelitian selanjutnya, yaitu disarankan agar topik ini bisa dikembangkan lebih dalam dengan metode penelitian yang lebih beragam. Misalnya kayak mendapatkan responden dari berbagai daerah supaya hasilnya bisa menggambarkan persepsi masyarakat secara lebih luas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan hasil video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah pengucapan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of flashback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami ingin memaparkan hasil penelitian kami, yaitu Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasal kurang. Pasal colak sampai lado. Ini persepsi Baru. Kan? Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Perkenalkan, jadi